Moshi Moshi, selamat datang di channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe ya, menuju 10k pertama. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai pembacaannya yang merenungi tentang dirimu dari kejauhan, Siapakah orang ini dan bagaimana cerita kalian? Siapa yang merenungi kamu dari kejauhan? Nah, orang yang merenungi kamu dari kejauhan ini memilih memang untuk bersikap pasif dan diam ya, dengan banyak sekali memikirkan tentang kamu ya. Secara intuisi kalian memang banyak yang mungkin masih terkoneksi, atau kamu masih bisa merasakan bahwa sesungguhnya dia masih mikirin kamu masih mikirin dia ya. Jadi di balik sikapnya yang penuh dengan misterius ya, dia itu ternyata masih punya ikatan secara intuisi ke kamu, masih memikirkan gitu loh ya. Hanya ya dia memilih untuk pasif ya, pasif dan memperhatikan saja gitu. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Kenapa? Karena begitu banyak ada pertimbangan-pertimbangan, pemikiran-pemikiran yang sedang menjadi pemikirannya dia. Oke? Orang ini itu sedang dalam periode di mana dia sedang memanifestasikan banyak hal di dalam hidupnya dia. Ya, mungkin saja di dalam pekerjaan, di dalam karir, di dalam keuangan, di dalam kehidupan gitu ya. Dia tuh sedang dalam periode untuk yuk, aku mau manifestasikan hidup aku untuk hal-hal yang aku bisa berhasil ke depannya gitu loh. Oke. Jadi di sini ada manifestasi dari pingin fokus untuk ke depannya seperti apa. Nah, di sini yang jadi fokusnya dia itu adalah banyak tentang bagaimana melihat situasi dan kondisi finansial dia yang sedang mungkin tidak begitu baik atau tidak begitu suportif ya, sehingga dia masih dalam mode untuk berusaha bertahan terhadap situasi finansial dia. Ya, jadi di sini seseorang yang banyak memanifestasikan tentang bagaimana apa yang dia miliki sekarang bisa dia pertahankan, atau memang bahkan mungkin lebih besar daripada itu. Ya, orang ini tuh pingin kestabilan khususnya secara finansial, karena dia merasa bahwa ketika hidupnya tidak stabil secara finansial, aspek-aspek lain tuh bisa saja juga tidak stabil. Ya. Dia banyak sedang berusaha untuk fokus ya, ini gambarnya udah jelas ya, fokus untuk kerja ya, fokus membangun dan membangun. Jadi di sini ada yang sedang membangun karir, ada yang sedang membangun keuangan masa depannya dia gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini, jadi di sini banyak didominasi oleh hal-hal yang berhubungan dengan masalah finansial, masalah membangun, masalah berdiri. By the way, ini hari Jumat ya, tapi ini belum waktunya untuk sholat Jumat. Nanti Sora akan pause kalau di sholat Jumat ya. Jadi ada sedikit suara, mohon dimaklumi. Ini masih jam 10.29. Oke, kalau sudah nanti Sora akan pause ya. Jadi di sini ada periode di mana saling sedang membangun gitu loh ya, untuk karir dan finansial. Ya, untuk kerjaan khususnya ya. Jadi seperti sedang membangun mungkin masa depannya dia, rumah untuk masa depan dia dan sebagainya ya. Nah, kondisi dia yang banyak fokus mungkin ke kerjaan, ke finansial, itu banyak yang mungkin menjadi suatu bahan yang dia tuh seperti jauh sama kamu ya. Seperti ada komunikasi yang bermasalah di antara kalian ya. Karena memang di sini fokusnya dia itu ke arah yang lain ya. Jadi komunikasi kurang baik gitu loh ya, kesalahpahaman dan sebagainya, karena fokus dia itu yang lain, fokus dia itu membangun sesuatu yang lain. Oke, bagaimana situasi hubungan kamu dan dia pada saat ini? Di sini ada situasi di mana masih saling suka, masih saling mengisi, masih saling ada perasaan tertarik dan sebagainya. Sebenarnya secara koneksi dan perasaan itu masih ada. Hanya memang ya dia memilih untuk mungkin berdiam, kamu juga berdiam. Jadi sama-sama saling melindungi dan bersikap pasif melindungi perasaannya. Sebenarnya saling sama-sama suka gitu, sama-sama sayang, tapi saling pasif ya. Dan di sini seperti sama-sama menunggu pergerakan. Dia menunggu pergerakan, diri kamu menunggu pergerakan. Jadi keduanya itu seperti belum ada
niat untuk pergerakan, dia belum ada niat pergerakan ke kamu, kamu juga belum ada niat pergerakan ke dia. Seperti ada pergerakan-pergerakan yang ditahan atau pergerakan-pergerakan yang ditunggu, gitu ya. Kita mau lihat dulu ya, apa yang menjadi suatu isu selain masalah finansial dia, apakah ada masalah isu lain ya dalam hubungan ini. Oke. Kita coba lihat. Oke. Di sini ada sikap ego ya, dimana dirinya dia itu memang kepengen banget untuk bisa mendapatkan segala kemewahan dan hal-hal yang kayak apa yang dia miliki sekarang, dia merasa itu belum cukup ya. Jadi dia itu memang mungkin punya juga beban sebagai seorang anak, mungkin ada keluarga yang harus dia tanggung, jadi secara finansial dan sebagainya memang dia harus kayak punya lebih daripada apa yang dia punya sekarang gitu loh ya, itu ada. Oke. Jadi itu jadi salah satu masalah besar, dan secara finansial itu juga jadi sesuatu yang sulit ya. Jadi ego yang besar, dan di sini juga banyak sekali kekecewaan, pergerakan-pergerakan yang nggak menuju kemana-mana arahnya, itu bisa juga jadi sesuatu yang signifikan gitu loh ya. Jadi ada pergerakan-pergerakan yang kurang baik ya, pergerakan-pergerakan yang kurang maksimal, oke. Sehingga ada banyak kekecewaan di sana ya. Mungkin bisa saja ada arah dan tujuan yang nggak kesampaian ya, mungkin janji-janji yang nggak dipenuhi dan sebagainya ya. Dan selain itu juga mulai terjadinya suatu kejatuhan atau perpisahan ya. Jadi bisa saja karena dia kejatuhan secara finansial, secara mental, secara yang lainnya, membuat hubungan kalian itu jadi seperti berantakan. Oke. Lalu kita mau coba lihat, lalu apa emosi yang dia rasakan sekarang? Karena kalau saudara di sini tadi yang saudara bilang ya, ada pergerakan yang belum dilakukan. Apa emosi-emosi yang dia rasakan saat ini? Ada energi, ada patience, ada rest. Oke. Jadi kalau saudara lihat di sini, ada yang banyak energinya itu sebenarnya dia gunakan banyak untuk ke arah melakukan hal-hal yang harus dia lakukan, ya. Tapi sesungguhnya di sini ada passion, di sini masih ada hasrat, masih ada perasaan suka ke kamu, gitu loh ya. Tapi di satu sisi dia juga memilih mungkin sekarang untuk beristirahat. Ya. Mungkin semacam break ya, menarik diri, menarik nafas, break dulu ya, rest dulu dari situasi dan keadaan yang mungkin kurang kondusif ya. Karena di sini begitu banyak kesedihan ya, mungkin dia sedih terpisah dari kamu, sedih keadaan dia itu yang gak kondusif, sedih yang sebagainya. Jadi banyak kekecewaan di dalam hidupnya dia ya. Dan dia berharap bisa melakukan sesuatu yang ajaib, yang magic untuk merubah situasi dan keadaan dia, gitu loh. Itu yang banyak dia rasakan ya. Jadi di balik sikapnya dia yang pasif, dia banyak mengalami kesedihan. Dan sebenarnya dia masih menyimpan cinta untuk kamu ya. Jadi sebenarnya orang ini tuh dalam periode dimana dia menarik diri, dia berdiam diri, dia sebenarnya punya banyak kesedihan, kekecewaan. Dia memilih untuk beristirahat gitu ya. Kita sekarang mau coba lihat untuk ciri-cirinya dia. Oke. Orang yang masih mungkin menyimpan perasaan ke kamu, ini seorang ambilnya tutup mata ya. Oke. 1 2 3 4 5 6 7, dan kita coba dulu dengan 8. Oh, ada 9 keluar. Oke, ini ada 1 keluar ya. Nah, ada sesuatu tentang hari Rabu ya. Entah kalian itu jadian di hari Rabu, kalian ketemuan di hari Rabu, terus habis itu terakhir komunikasi di hari Rabu, kamu ulang tahun di hari Rabu atau dia ulang tahun di hari Rabu, atau di hari Sabtu. Kalian mungkin banyak ketemu di hari Sabtu, ada yang ulang tahun di hari Sabtu, jadian di hari Sabtu, terakhir ketemu di hari Sabtu, komunikasi di hari Sabtu. Ada sesuatu tentang hari Rabu dan Sabtu ya. Lalu ada tentang sesuatu yang sweet ya, manis ya.
Bisa saja kamu atau dia suka segala sesuatu makanan yang manis-manis, ya. Mungkin coklat, permen gitu ya. Atau memang berucap-ucap atau berkata-kata yang manis-manis. Ada salty, ada yang suka makanan yang asin-asin ya, kayak keripik gitu ya, asinan, itu kan asin ya. Oke. Lalu di sini ada warna biru ya. Bisa saja dia suka warna biru, kamu suka warna biru, sering pakai baju warna biru, itu juga bisa. Ada putih. Mungkin saja dia suka warna putih, kamu suka warna putih, pakai baju warna putih, kendaraannya warnanya putih, rumahnya warnanya putih, pokoknya sesuatu tentang biru dan putih. Oke. Ada meat lovers. Ada yang di sini dia suka makan daging ya, atau kamu suka makan daging ya, entah itu mungkin bakso, steak ya, tapi sesuatu tentang daging-dagingan. Oke. Dan di sini ada yang bersikap pasif ya. Bisa saja kalian berdua yang memang bersikap pasif, yang tadi Sora sudah bilang ya, cenderung diam dan pasif. Dan di sini ada yang sosial media. Ada yang mungkin memang kamu berkenalan sama dia melalui sosial media, itu ada. Atau ada juga yang mungkin memang kalian itu ada yang kerja, salah satu dari kamu tuh kerja di sosial media, atau memang aktif di sosial media. Ini Sora tambahkan satu lagi ya, biar genap jadi 10, oke? Gamers. Nah, jadi di sini bisa saja kamu suka main game atau dia suka main game ya. Oke, itu kira-kira ciri-cirinya dia. Sora kalau stick ini diseling-seling lah ya, makanya biar nggak bosen, oke? Kalau tadi ada energi yang dia rasakan, sekarang kita lihat apakah perasaan yang kamu rasakan. Oke. Kamu merasa sudah banyak banget berkorban untuk dia. Ya, di sini ada energi pengorbanan dari kamu. Ya, kamu banyak merasa kamu sudah berkorban untuk menjalankan dengan dia dan menjalankan dengan hubungan ini. Dan di sini kamu merasa lapar ya, lapar akan kasih sayang, lapar akan penjelasan, lapar akan dia bisa menjelaskan hubungan ini ke depannya mau gimana, karena sama-sama pasif, lapar akan kejelasan, dan lapar akan kebahagiaan. Kamu ingin mendapatkan kebahagiaan dari orang ini. Nah, apakah yang dia lihat dari kamu dari kejauhan? Oke. Apa yang dia lihat dari kamu dari kejauhan? Oke. Kalau Sora lihat di sini, yang dia lihat dari kejauhan adalah dia sebenarnya masih ada kepikiran soal kamu. Dan dia masih banyak banget yang merasa bahwa hidupnya dia itu memang nggak imbang sebenarnya nggak ada kamu. Ya. Dan dia itu masih melihat kepergian kamu sebenarnya. Ya. Jadi di balik sikap-sikapnya dia yang menjauh dari kamu, dia ternyata punya banyak pertimbangan banget. Baiknya ke depannya gimana. Dan sebenarnya masih melihat dia itu belum siap kamu tinggal. Ya. Di sini masih ada keinginan dia untuk berusaha memperjuangkan, tapi sejujurnya prioritas dia sekarang semua finansial. Perhatikanlah, semua kartunya dia kebanyakan pentacles. Jadi di sini orang ini tuh memang tujuan utamanya pingin punya finansial dulu yang terutama. Jadi bukan dia memang nggak sayang sama kamu ya, tapi memang ada finansial yang dia sadar harus dia utamakan. Oke. Bagaimanapun juga dia tidak bisa melepaskan intuisi dia dari kamu. Jadi meskipun dia diam, ya kesannya dia fokus sama kerjaan, sebenarnya dia masih punya intuisi yang sangat terkoneksi sama kamu. Dia tidak bisa melupakan kamu, masih sering bermimpi soal kamu, membayangkan soal kamu, itu masih ada. Ya. Dan di sini dia banyak berusaha mengevaluasi dan merencanakan segala hal. Ya, bayangkan semua kartunya adalah pentacles. Jadi apa yang dia sedang lakukan, mengamati kamu dari kejauhan, tapi sebenarnya dia juga sedang mengevaluasi keadaan finansial dia. Apa yang telah terjadi di antara kalian dan bagaimana ke depannya. Dia merasa diri dia itu penuh dengan the full ya, kebodohan. Lihatlah gambarnya. Dia merasa dia nggak punya apa-apa gitu loh. Dia merasa bodoh. Sekarang apa yang terjadi adalah dia tidak punya finansial dan dia kehilangan kamu gitu loh. Dia merasa dia melakukan banyak kebodohan, banyak langkah-langkah yang kurang tepat yang dia lakukan dalam hidupnya. Itu yang dia rasain gitu ya. Sekarang kita mau lihat apa yang dia rasakan lagi. Oke. Dia banyak merasakan pressure tentang perasaan dia ke kamu, pressure tentang keadaan finansial dia ya, yang sekarang tiba-tiba jatuh berantakan. Dan dia menyadari bahwa apa yang terjadi adalah banyak kesalahan dari dia, bukan kesalahan dari kamu ya. Dan dia masih berharap kamu masih mau ngasih kesempatan untuk dia bisa memperbaiki hal di antara kalian nantinya, tapi ya tidak sekarang karena kan masih banyak pressure. Oke. Jadi memang butuh kesabaran. Dan hanya kamulah jadi seseorang yang sangat bisa mengerti saya, sangat bisa memahami saya gitu loh. Itu yang dia rasakan. Oke.
Dan dia cuma menginginkan kamu. Jadi di balik sikapnya dia yang seperti itu, ya, dia itu cuma menginginkan kamu. Dari kejauhan itu dia cuma menginginkan kamu, meskipun dia bersikap hanya berdiam diri saja. Oke. Ini apa nih? Dan aku tuh selalu seperti melihat kamu dimanapun aku pergi, dengan apa namanya, ketemu sama orang dan sebagainya. Aku selalu merasa seperti ada kamu di sekeliling aku. Oke. Dan aku tuh sangat susah untuk berkata jujur sama kamu kalau sebenarnya aku masih punya perasaan, situasi aku yang lagi sulit. Dan dia merasa bahwa ada di sini ketidakpedean ya. Aku tuh cukup baik nggak ya buat kamu gitu loh. Karena dia merasa ya itu, dengan situasi dan kondisi dia tidak bisa cukup berperilaku yang baik untuk kamu gitu loh. Dan dia sekarang berusaha ada keajaiban di dalam hidupnya dia. Aku hanya berusaha untuk melakukan apa yang benar, yaitu apa? Dengan banyak berfokus terhadap apa yang harus aku lakukan jadi prioritas. Dia merasa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang benar. Dan dia tahu bahwa aku saat ini dengan situasi aku sangat-sangat gak bagus sama komitmen. Gimana aku bisa menjadi pasangan yang baik gitu loh, komitmen sama kamu, kalau fokus aku aja kemana-mana. Jadi kayak seperti berat sebelah nanti ya. Dan aku cuman sekarang masih terjebak dengan situasi dan keadaan pada saat ini. Oke. Aku udah sering kok sebenarnya berpikir pengen nyamperin kamu, tapi aku stop. Ya karena itu tadi, dia nggak siap. Gitu loh ya. Dia nggak siap. Apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? Kita akan coba ambil satu kartu dulu. Oke. Four of Wands. Sebenarnya ada kebahagiaan akan bisa kamu raih dan kamu capai sama dia ya. Tapi di sini tuh memang butuh waktu ya. Di sini ada angka 4 ya. Jadi entah mungkin ini 4 bulan lagi, 4 tahun lagi, atau bulan keempat, atau tanggal 4. Sesuatu tentang 4. Tapi di sini ada Four of Wands, ada kebahagiaan, ada perayaan sebenarnya ke depannya nanti ya. Tapi memang nggak sekarang. Aduh Kak Sora, terus lama banget dong. Iya, aku cuma bisa baca apa adanya gitu loh. Kamu punya pilihan ya. Selalu kalau Sora baca, Sora selalu bilang, kamu punya pilihan kok. Nggak ada yang mengikat kamu. Kalau kamu mau tunggu ya tunggu. Kalau nggak ya begini apa adanya Sora bacakan ya. Oke. Memang butuh untuk menjadi kuat. Karena sekarang dia sedang menguatkan fondasi dirinya dia. Oke, fondasi keadaan dia. Jadi di sini memang butuh banyak sekali kekuatan, baik secara mental maupun secara fisik ya. Karena memang sekarang dia masih memilih untuk ghost atau menghilang ya. Tapi di sini ada ujung niat dia itu ada kebahagiaan ya. Karena sebenarnya dia itu selalu sayang sama kamu ya. Oke, dia Empress, dia selalu sayang sama kamu, dia merasa kamu taking care dia. Jadi di sini ada ujung kebahagiaan yang bisa diraih, tapi memang itu kamu butuh banyak sekali kekuatan dan banyak sekali kesabaran kalau sekarang dia masih menghilang dulu. Ya. Itu yang Sora bacakan apa adanya. Mohon maaf, Sora baca energi apa adanya ya. Jadi balik lagi, kalau memang kamu mau menunggu ya ditunggu. Perbanyaklah berdoa, keajaiban mungkin terjadi ya. Bisa saja dipercepat segala sesuatunya. Oke. Tapi kalau memang tidak, ya bersabar sajalah dulu ya. Habis mau ngomong apa kalau jalannya belum kayak gitu? Kan Sora udah pernah cerita, Sora punya teman loh dari zaman kuliah, dia baru bisa bersatu setelah dia sudah rumah tangga bermasalah, pisah, terus ketemu lagi sama pasangannya itu yang dari SMA, harusnya kuliah mereka sama-sama, pas anaknya udah kelas 3 SD. Jadi sekitar berapa tahun tuh ya? Mungkin 10 tahun ada kali. Okay. L, D, M, P, G, J, W. Sora doakan lebih cepat lah ya. Okay. Lalu ada A, ada B, ada S, ada T, ada O, ada W, ada U, ada Q, ada F, dan ada C. Ya, dicek nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini ya Sahara. Ini kamu naikin, kamu bisa pause untuk lihat tengah lebih jelas. Oke? Ingat ya teman-teman, apa yang menjadi pertimbangan kita belum tentu menjadi pertimbangan buat orang lain. Cara berpikir dia bukan cara berpikir kamu gitu ya. Oke, kita coba lihat astrologinya Libra, Scorpio, Virgo, Gemini.
Libra lagi, Sagittarius, dan ada dari Sagittarius. Wow, Sagittarius ini terakhiran banyak sekali keluar ya. Kalau ada yang kemarin nanya, Kak, kok nggak keluarnya ini? Aku nggak tahu, aku ngambilnya random. Ini semuanya ada, ini bahkan nggak ada zodiak aku juga kok. Gitu, ya. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Untuk yang mau main-main juga ke channel pertama di Soraya Tarot, terima kasih banyak. Untuk yang mau personal reading, mau beli kartu, mau belajar baca kartu juga bisa. Sampai kita ketemu, bye.